Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman 13 Romawi ada saya tulis, mengapa buku ini saya tulis? Ada 5 alasan. Yang pertama, buku ini membahas masalah-masalah populer di tengah masyarakat, bahkan menghabiskan energi hanya untuk membahas masalah-masalah yang sudah tuntas dibahas ulama berabad silam. Contohnya kasus masalah talqin mayat, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah bid'ah. Mubazir sebenarnya membahas ini. Tapi andai tidak dibahas, umat bingung. Sementara itu biarlah saya memilih mubazir. Semoga Allah mengampuni saya atas perbuatan mubazir itu. Andai ini mubazir dan saya berdosa, maka mereka yang mengangkat ini kembali pun ikut juga berdosa. Karena masalah yang sudah selesai, tahsilul hasil. Yang kedua, buku ini disusun dengan mengemukakan dalil dan pendapat para ulama yang mu'tabar. Penulis tidak terlalu banyak memberikan komentar, bahkan hampir tak ada komentar. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang yang sulit menerima pendapat kita. Sedangkan dengan dalil pun mereka tetap membuat gambar saya di thumbnail YouTube itu, dibuat gambar Abdul Somad dikali, lalu di bawahnya UAS, Ustadz Ahli Subhat. Ketiga, pendapat para ulama dituliskan lengkap dengan teksnya. Ini banyak juga jamaah yang mengeluhkan, kenapa Ustadz buat teks Arabnya yang tidak ada garisnya? Kami sulit menjawab. Saya bilang kita seperti bertamu ke rumah orang, disuguhkan makanan, makan aja lah yang sesuai kemampuan. Jadi kalau di situ ada kacang, masih kuat, ya kacang. Kalau tidak, ada agar-agar. Kalau tidak kuat, ada barongko, itu aja habiskan. Jadi, kenapa saya buat teksnya? Karena saya nanti takut difitnah, mengada-ngada. Dan itu juga baik untuk adik-adik mahasiswa dari pondok, untuk melihat bagaimana cara menerjemah. Dan boleh jadi terjemah saya keliru dan salah. Kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu. Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama, kita lebih memahami perbedaan dan menghormati orang lain. Saya tidak ingin mengajak orang, meyakinkan orang lain untuk ikut mazhab saya, enggak. Paling tidak dia jangan sampai menyalahkan. Semoga setiap kesulitan dan tetesan air mata dapat mengampuni dosa. Itu saja yang diinginkan dari buku ini. Ada beberapa poin yang saya tekankan karena ini direkam, diupload, ditonton orang. Saya awam tentang teknologi, gaptek. Saya tidak mengerti mana laptop yang paling bagus. Maka ketika saya mau beli laptop, saya malas membaca mana iklan yang paling sering muncul, itulah yang akan saya pilih. Mana yang bintang iklannya paling sering ngomong, paling kuat suaranya, itulah laptop yang paling bagus menurut saya. Jadi saya khawatir kalau kita tidak bicara, nanti siapa yang paling sering tampil di TV, siapa yang paling sering ngomong di radio, siapa yang paling sering berani ngomong maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Sehingga orang mengatakan, oh kalau begitu maulid bid'ah, tahlil bid'ah, talqin bid'ah, baca yasin bid'ah. Nah, jadi maka saya bahas paling panjang di sini adalah pembahasan bid'ah. Hadis yang kedua di halaman 34. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah. Maka tadi qori kita suaranya bagus, tapi bagi orang yang berpegang kepada simpel saja, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Tadi suara bagus, tapi begitu ditutup shadaqallahul azim, bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Bid'ahnya tadi 2 kali. Pertama shadaqallahul azim, yang kedua shadaqallahul aliyul azim, bid'ah 2 kali. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Halaman 35 kata Imam Syatibi, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahis syar'iyyah. Suatu jalan dalam agama yang diciptakan menyaingi syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala.
tujuan untuk melakukannya adalah mubalaghah, sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Aiz bin Abdissalam membagi bid'ah, al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Imam An-Nawawi, kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabiq. Perbuatan yang dilakukan tidak ada contoh sebelumnya. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kullu syai'in uhditha ala ghairi mithalin yusamma bid'ah sawa'un kana mahmudan au mazmuman. Nah, di situ Ibnu Hajar lebih jelas. Ada perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tapi dia bisa jadi mahmud atau hasanah, bisa juga dia menjadi mazmum atau dhalalah. 36C, apakah bid'ah itu tidak bisa dibagi? Maka kalau kita katakan, kepada orang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, kata dia. Oh, kalau bid'ah tidak bisa dibagi berarti mikrofon bid'ah. Berarti kamera bid'ah, berarti mobil bid'ah. Karena tidak ada zaman Nabi. Oh, itu tidak bid'ah. Karena itu masalah dunia. Mikrofon, mobil, listrik, itu tidak bid'ah. Karena itu masalah dunia. Yang dimaksud bid'ah itu adalah dalam masalah agama dan ibadah. Loh, itu tadi bid'ahnya bisa dibagi. Bid'ah tidak bisa dibagi. Ya. Kalau bid'ah tidak bisa dibagi berarti mikrofon bid'ah, berarti handphone bid'ah, berarti mobil bid'ah. Oh, itu tidak bid'ah karena itu urusan dunia. Yang bid'ah itu adalah urusan agama atau urusan ibadah. Oh, kalau begitu bid'ah bisa dibagi. Kalau yang membaginya guru kamu tidak bisa, kalau guru kami bisa. Itu artinya orang boleh cerdas, dia boleh cerdas, orang tak boleh. Gitu. Jadi kecerdasan itu sudah dikapling. Pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i, halaman 37. Qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah yang mahmudah atau lebih populer dengan bid'ah hasanah, dan ada bid'ah yang mazmumah atau bid'ah dhalalah. Apa dhawabitnya? Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Kalau perbuatan itu tidak pernah dilakukan Nabi, tapi dia masih sesuai dengan sunnah, maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah mahmudah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan sunnah, fahuwa mazmumun, maka dia tercela atau bid'ah dhalalah. Ini yang membagi ini Imam Syafi'i, bukan Abdul Somad. Padahal waktu saya ceramah mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, saya membacakannya saja. Tapi pas muncul di YouTube, Abdul Somad membagi bid'ah. Menurut si pelaku bid'ah hasanah. Itulah bahayanya nonton kalau kurang paket. Jadi videonya potongan. Kriteria pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i, wa jaa'a 'ani Syafi'i aidan ma akhrajahu al-Baihaqi fi manaqibihi. Imam Al-Baihaqi menulis manaqib biografi Imam Syafi'i. Qala, Imam Syafi'i berkata, al-muhdatsatu darbani. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi itu terbagi kepada dua. Ma uhdisa, perbuatan itu dibuat, yukhalifu kitaban, bertentangan dengan Al-Quran. Au sunnatan, bertentangan dengan sunnah. Au atharan, bertentangan dengan athar. Au ijma'an, bertentangan dengan ijma'. Fahadhihi bid'atud dhalal. Inilah yang disebut dengan bid'ah dhalalah. Jadi definisi yang 5 tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, itu definisi batil. Karena dengan kalau begitu, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka banyak sekali perbuatan dan itulah asal akar permusuhan yang terjadi di tengah masyarakat. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, talqin bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah. Bid'ah. Sadarkah kita bahwa ketika kita mengatakan hai pelaku bid'ah,
Maka ketika kita berani mengatakan hai pelaku bid'ah, itu sama artinya kita mengatakan hai pelaku dhalalah, hai penghuni neraka. Itu otomatis. Wa ma uhditsa minal khairi, kalau perbuatan itu dilakukan dan dia baik, la yukhalifu syai'an min dzalik, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan athar, tidak bertentangan dengan ijma', fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Maka perbuatan ini disebut dia muhdatsah, perbuatan yang dibuat-buat tapi tidak tercela. Inilah yang menjadi dasar Imam As-Suyuti mengatakan maulid itu mahmudah, hasanah. Ini juga lah yang menjadi dasar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maulid itu hasanah. Karena tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan asar, tidak bertentangan dengan ijma. Saya selalu mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, kalau dia gelarnya Al-Hafiz berarti hafalan hadisnya salasami'ati alfi hadis, 300.000 hadis. Imam As-Suyuti mengaku sendiri, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Kalau Imam Suyuti yang hafal 200.000 hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis, membolehkan maulid. Tiba-tiba ada ustadz yang hafalnya 3 hadis kalau laptopnya hidup. Membid'ahkan maulid. Maka saya ikut As-Suyuti, saya ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kenapa masyarakat lebih mau ikut ustadz laptop yang 3 hadis, yang kalau baterainya nyala hadisnya muncul, kalau baterainya lowbat hadisnya hilang? Karena dia yang paling sering tampil. Kalau sebelum berangkat kerja pagi dia nonton di TV-nya di rumah, yang tampil ustadz laptop 3 hadis tadi juga. Pas dia berangkat dari rumah ke tempat kerja, dia hidupkan radio, radionya ustadz itu tadi juga ngomong. Lalu kemudian ketika dia sampai di kantornya, dia tonton melalui laptop, itu juga yang muncul. Pas pulang ke rumah itu juga. Sementara Imam Suyuti dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak pernah tampil. Karena dia tersimpan di dalam buku. Jadi saya sebenarnya tidak menampilkan diri saya. Saya sedang menampilkan pendapat Imam Suyuti dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi karena yang saya yang tampil, saya yang diajak oleh ibu-ibu berfoto. Padahal sebenarnya saya tidak ada tampil sama sekali. Saya hanya menampilkan pendapat-pendapat para ulama. Belum pernah saya menjawab menurut saya, belum pernah. Itu. Jadi supaya jamaah jelas apa sebetulnya yang disampaikan Abdul Somad. Di halaman 38, Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Apa kata beliau? Wat tahqiqu, berdasarkan penelitian yang detail dan mendalam, annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i, kalau dia masih dipayungi oleh mustahsan, dianggap baik menurut syariat, fahiya hasanatun, maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i, kalau dia dianggap mustaqbah, qabih, jelek, buruk menurut syariat Islam, fahiya mustaqbahatun, maka dia termasuk bid'ah dhalalah, bid'ah mazmumah, bid'ah mustaqbahah. Wa illa, kalau dia tidak masuk dalam mustahsan, tidak pula masuk dalam mustaqbah, fahiya min qismil mubah, maka dia termasuk kategori mubah. Fama wafaqas sunnata, kalau sesuai perbuatan itu dengan sunnah, fahasanun, maka dia disebut dengan bid'ah hasanah. Wa ma khalafa, kalau bertentangan dengan sunnah, fadalalatun, maka dia bid'ah dalalah. Wa huwal muradu haitsu waqa'a zammul bid'ah wa ma lam yuwafiq wa lam yuqalib fa'ala aslil ibahah. Kalau dia tidak sesuai dan tidak pula bertentangan, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah ibahah. Perbuatan itu mubah. Sekarang menurut Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perbuatan yang dibuat-buat setelah zaman Nabi adalah bid'ah, dan semua perbuatan yang bid'ah adalah dhalalah. Kata dia hadis ini hadisnya umum, am.
Hadis yang umum ini dikhususkan oleh hadis lain. Apa hadis yang mengkhususkannya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Hadis yang khusus datang untuk mentakhsis yang umum tadi. Itu yang ngomong begitu itu bukan Abdul Somad. Yang ngomong begitu itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu tidak punya kitab Sahih Muslim. Tak ada di rumahnya kitab Sahih Muslim. Tapi dia punya syarah Sahih Muslim. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab. Al-ulama al-uzzab al-adhina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mengedepankan ilmu daripada menikah. Yang jomblo ini berita bahagia. Al-ulama al-uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama yang tidak menikah karena lebih mengedepankan ilmu daripada nikah, termasuk di dalamnya Imam Nawawi. Sangkingkan dia. Bahkan dalam satu ceramah Syekh Ali Jum'ah bercerita bagaimana Imam Nawawi pernah tidurnya hanya bersandar keningnya ke kitab ketika dia menulis. Dia menulis mengantuk tertidur lalu jatuh keningnya ke kitab. Begitu dia terbangun dia lanjutkan lagi menulis. Makanya kalau dihitung-hitung kitab yang dia tulis dengan usianya, kalau dihitung satu hari berarti dia lebih menulis 40 halaman. Saking kan penuhnya tulisan dia. Jadi yang ngomong bahwa hadis kullu bid'atin dhalalah itu bisa ditaksis dengan hadis lain, itu bukan ijtihad Abdul Somad. Itu ijtihad. Tapi yang selalu diserang bukan Imam Nawawi, saya terus.